gimana rasanya kerja sama Marvel? Kita tidak menerima lowongan, kami akan menemukanmu. Gimana caranya biar ditemuin Marvel ya? Gitu kan gue dulu emang pengen jadi istilahnya pengen gambar komik manga lah dulu tuh gitu. Jadi sensei ya. Sensei. Bener. Ya lu banyak gambar yang bagus, kalau diwarnainnya nggak maksimal, ya mending hitam putih aja deh. Karena gue juga deket sama Betawi, sama itu gue angkat Baris Batavia dulu deh jadi series, jadi komik series. Pada akhirnya di bulan Desember ini, Insya Allah jadi live action film dengan Imaginary Ernest Prakasa. Kayak untuk si karakter utamanya sendiri, si Black Bull sendiri, kemungkinan harus udah bisa bela diri. Yes, yes, cocok banget. sebelum kita masuk ke banyak hal yang gue pengen tahu dulu adalah, since gue juga adalah penonton dan cukup penggemar Marvel, gimana rasanya kerja sama Marvel ya? Marvel Selalu dan DC pertanyaan. bahkan DC sempat sebelumnya. sama satu lagi ya, Image Comics. Iya. Sebenarnya sebelum ke DC Marvel tuh ngubek-ngubek publisher lain tuh udah buat semacam cari apa ya? Cari nama kali ya. oke. Karena Marvel tuh nggak buka lowongan. Oh, Jadi di websitenya tuh gue inget banget waktu gue kuliah gitu kayak kita tidak menerima lowongan, kami akan menemukanmu katanya. Jadi gitu. Jadi gue mikir gimana caranya biar ditemuin Marvel ya gitu kan. Ya udah gue coba cari cara lah. Oke. Coba bikin semacam apa ya? Plan gitu. Plan kecil-kecilan anak kuliahan gitu ya. Kayak contohnya gue ngumpulin beberapa email editor publisher Amerika. Publisher Amerika tuh listnya ada berapa aja sih yang paling top 10 gitu kan, ada Zenescope, Dynamite Comics, Image Comics, Dark Horse, Titan Comics. Nah itu tuh gue list dulu, terus gue coba cari editor-editornya di websitenya, gue list, terus foto gue sebarin di situ. Gue email ada yang nyangkut, baru ntar ketek-ketekan. Jadi kayaknya emang harus mulai dari publisher yang apa ya, yang nggak langsung top tier lah, dari yang awal-awal dulu, dari harus bertahap dulu berarti. Jadi ya gue mikir, biar dilihat Marvel ya udah, mungkin kita sering muncul di publisher lain aja dulu, gitu. Itu kayak gue mulai tahu terpapar ada pekerjaan color artist di komik tuh 2011-an. Terus mulai dapet pekerjaannya tuh 2012. Kayaknya pekerjaan pertama lah gitu. Jadi kayak 2011 tuh, dari 2010-2011 tuh gaya gambar gue gue kan DKV by the way. DKV di ITENAS, Institut Teknologi Nasional Bandung. Terus dulu style gue masih manga, kayak manga apa tuh? Jepang-Jepangan lah. Iya, Jepang-Jepangan gitu. Wajar lah kan kita terpapar manga mulu ya. Jadi kayak style masih kayak gitu, terus ternyata di kampus tuh semua tuh hancur gitu sama konsep-konsep seni gitu kan, kayak harus proporsi, realis, gini. Aduh, kayaknya manga nggak seribet ini gitu kan. Gue dulu emang pengen jadi istilahnya pengen gambar komik manga lah dulu tuh gitu. Jadi sensei ya. Sensei. Bener. Sensei, aduh. Jadi saingan Eiichiro Oda. Gila. Terlalu berhayal sih, itu nggak masuk akal. Emang nggak masuk akal. Jadi kayak terus itu gue kayak nih kampus ngajarinnya bener-bener basic banget gitu. Kayak lu ngebedah proporsi manusia tuh dari bentuk, malah lingkaran, kotak, bener dulu gitu kan, harus bener dulu, terus posenya harus jelas. Bener-bener yang apa ya, manga tuh kayak sorry to say didiskreditkan banget gitu sama masa itu gitu. Dan gue sebenarnya rada terpancing ya, maksudnya kayak iya sih, lama-lama kayak terpengaruh gitu, kayak manga nggak sebagus itu ya gitu. Dulu kayak gitu gue. Akhirnya gue ngerasa kayak coba deh gue lepas dulu soal style gitu. Gue coba bentuk basic dulu deh, coba kayak gimana sih bergambar sesuatu objek itu dari basic, dari masternya lah, dari dosen-dosen ini gitu kan. Setelah gue pelajari itu, terus gue ketemu sama komunitas komik di Bandung. Baru gue terbuka tuh, ada komik Amerika nih ternyata. Komik Amerika tuh kerja tim, nggak satu orang ngerjain sendiri. Ada yang gambar, ada yang warnain, ada yang bikin balon kata. Bahkan covernya kadang-kadang gambar beda gitu. Covernya sendiri? Iya. Kadang-kadang kalau manga kan harus sama tuh.
Dragon Ball ya covernya Akira Toriyama, Oke. ya kan. Ini kalau cover Amerika kan suka gambarnya tuh kadang-kadang bagus banget covernya, ya kan. Oh, Pas dalamnya kok nggak kayak covernya sih gitu. Oke. Ternyata emang ada emang secara bisnis mereka seperti itu gitu. Beda bisnis aja. Kayak beda job desk ya? Beda job desk. Jadi gue mulai tahu lah ada color artist baru di situ. Terus gue pikir-pikir cobain lah coloring, kayaknya seru nih. Gitu. Mentor gue juga nyaranin cobain nih coloring gambar gue gitu. Kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah namanya junior masih coba dites gitu kan. Udah gue ikutin aja. Ternyata pas gue coloring tuh gue enjoy. Gue ngerasa kayak karena dulu tuh pas gue track back gitu ke belakang, pas gue ngegambar sesuatu tuh gue tuh buru-buru pengen selesai gambar biar gue pengen warnain sebenarnya. Ada rasa itu ternyata. Oh, dan lu baru menemukannya ketika... Iya, pas gue coloring komik kayak, enaknya nggak perlu mikirin gambar, langsung mikirin warna gitu loh. Selama ini nih gue enjoy pas coloring ternyata gitu. Oh, oke. Jadi situ gue mulai kayak, oh enak nih kayak gini-gini. Terus ternyata emang coloring pun emang harus tahu basic. Jadi yang dikasih tahu dosen gue tuh emang ada sebagian besar benar gitu. Emang kita harus kembali ke basic waktu itu. Jadi kayak coloring digital pun, lo mau istilahnya mau lebih skillful ya, lo watercolor mantepin dulu nih gitu. Karena kalau lo dulu bisa ngecampur warna sendiri, terus habis itu pakai watercolor, lo nggak bisa Ctrl Z, lo nggak bisa undo. Oke. Ya kan? Lo nggak bisa tuh. Jadi lo makin Photoshop lo makin jago kalau lo watercolor, akrilik atau manual lo jago gitu istilahnya. Ya gitu lah akhirnya. Terus kayak pas gue ngeliat gaya gambar gue mulai berubah juga ke Amerikaan. Gue jadi ada positioning di kampus lah. Dulu kan ngerasa pasti harus ada semacam ini kan ya, karakter ciri khas gitu kan. Sedangkan dulu kan manga semua gambarnya, ini ada karakter yang beda nih, ciri khas gambarnya tuh rada realis, rada Amerikan, jadi mulai dapet respect gitu. Tapi gue ngerasa mulai, wah gaya Amerika emang lebih bagus dibanding Jepang gitu kan, gue ada rasa gitu dulu. Oke. Tapi lama-lama terus gue lihat gambar manga lagi kayak Akira Toriyama, terus kayak ya seaneh gambar One Piece pun. Iya. Itu gue yakin pas gue lihat mereka tuh bisa gambar basic dulu. Ternyata gue lihat emang kayak otot-ototnya Goku, Dragon Ball itu tuh mereka belajar basic otot dulu dengan realis kayaknya. Habis itu baru diimplementasikan dengan gaya gambar mereka. Dengan art style berarti. Dengan art style mereka gitu. Jadi gue kayak waktu itu ngerasa bersalah banget untuk udah ngebandingin kayak gaya gambar ini lebih baik daripada gaya gambar itu gitu kan. Jadi kayak sebenarnya gaya gambar tuh bebas sih gue bilang, kayak orang Indonesia mau gaya gambar manga kayak gaya gambar Amerika kayak gitu kan. Kayak kalau lo mau gambar lebih bagus ya lo basic dulu aja. Ntar art style mah bakal ngikutin sendiri menurut gue, kayak sama preference lo gitu, kayak campuran dari manga sama Amerika kan sekarang ada tuh namanya istilahnya American manga. Oh, oke ya. Gaya gambarnya. Oke. Jadi kayak realis, tapi bagian mukanya ada sedikit mangga-mangganya, kayak matanya, paham. dagunya agak lancip dikit, tapi yang lainnya realis gitu. Oke. Jadi kayak kombinasi-kombinasi gitu juga menarik gitu. Oke. Itu sih paling. Berarti kan lu awalnya berarti manga dulu nih Kak. Terus baru ke American style gitu. Iya. Ke komik-komik seperti Marvel dan lain-lain gitu. Paling perbedaannya apa ketika ngebuat, kalau jangan sebagai colors deh, pas buat gambarnya. Kalau yang gua alami gitu, yang gue coba kan selama ini ya, manga tuh emang lebih dinamis sih secara pergerakan, pose. Karena menurut gue kayak arsiran gitu. Bukan berarti lebih bagus dibanding gaya Amerika, tapi emang gaya Amerika tuh kalau misalkan bisa bisa dibayangin, itu tuh semacam kayak lo screenshot film, kayak statik sebenarnya. Kayak misalkan ya mau nonjok tuh gini dulu, ya udah, yang penting keren kan posenya gitu. Tapi kalau manga tuh pas lo baca tuh seakan-akan tuh bergerak, kayak apa ya? Mungkin kayak storyboard, kayak gerakannya tuh jadi kayak bener-bener dimainin garisnya, dimainin angle-nya, kayak gitu-gitu. Jadi emang secara style, secara cara penceritaan storytelling pun kayaknya emang ada kekuatan masing-masing. Gitu sih yang gue lihat. Berarti perbedaannya di ini ya, di looks-nya. Kalau komik Amerika mungkin ya kerasa statisnya tadi ya. Ya kalau manga tuh kayak gerak ya. Kayak gerak. Kalau ini bener. Kayak gerak deh. Kayak gerak, dan kadang-kadang background nggak perlu detail tapi
Kayak Iya, ya kan? benar. Kalau Amerika tuh bener-bener background tuh wah, detail banget. Karena ya emang statik gitu kalau misalkan nggak dibanyakin background jadi kayak kosong. Ya kan? Kalau manga suka banyak garis gitu kan, Iya, enggak kan? iya, benar-benar. Kayak gitu-gitu sih. Kadang blank putih, terus Iya. cuman garis di Iya. biar kayak spotlight. Betul, kayak Oh, gitu, oke. banyak kayak Oke, gitu oke. Nah, ini gue apa namanya? Satu hal yang gue penasaran juga. Kenapa? Kan komik Amerika sama kayaknya kalau sekarang mah bahkan ada manhwa ya. Ada, iya. Korea ya, udah Korea. ada manga, manhwa sama berarti American style lah atau komik Amerika gitu. Tapi kalau kedua American sama manga gitu. Kenapa cara bacanya beda? Lu pernah ada itu nggak informasi kenapa kalau American dari mana ya? Kiri. Dari kiri, Nah, kalau manga manga dari kanan kan? Nah, Ada ilmunya nggak sih atau? kalau setahu gue juga nggak mendalami banget. Mungkin karena bukannya Jepang emang bacanya dari kanan ya, dari kanan kan nggak salah dari atas. Oh iya, tapi dari atas ke bawah tapi kanan setahu gue, ya. Oke. Jadi ngikutin aja kayak mungkin kayak bahasa Arab kan juga dari kanan tuh. Oke. Kayaknya sih ngikutin cara baca keseluruhan ini aja literatur di sana aja kayaknya. Berarti lebih ke habit ya, emang Iya, habitnya kayaknya seperti itu, culture-nya gitu ya. habit. Tapi kerennya di Indonesia kemarin udah mulai ada komikus-komikus yang style manga. Mereka bikin komik itu ngikutin itu. Jadi bener-bener baca dari kanan. Oh, Walaupun ngikutin ini, dari Jepang. Walaupun bahasa Indonesia, Oke. tapi dari kanan mereka kayak wah, ini niat juga nih ngelayout cara bacanya tuh jadi manga banget lah gitu. Oke. Pakai kertasnya juga menurut gua rada emang cukup mirip. Ya, oke. Gitu. Paham. Lu berarti jatuh cinta pertama kali sama dunia perilustrasian berarti di luar komik dan lain? Wah, dari kecil sih itu. Berarti emang udah Dari kecil. happy dari dulu ya? Udah dari dulu, udah ada daging kayaknya. Apa yang lu inget Kak waktu kecil berarti? Waktu kecil sebenarnya bokap sih. Bokap tuh ada kesukaan sama art juga. Oke. Tapi nggak didalami. Jadi kayak bokap pekerjaannya bukan seni sama sekali. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain tuh suka sketsa-sketsa aja di kertas, HVS. Oh, oke. Gitu kan. Killing time. Iya, mungkin gue suka lihat kali ya. Kayak apaan nih gitu. Terus dulu kalau kata bokap sama nyokap gue, kalau gue nggak bisa diem waktu kecil, udah dibeliin kertas HVS rim. Itu bisa berapa minggu habis tuh buat digambar-gambar. Jadi istilahnya buat daripada gua nggak rewel, terus gua nggak nyoret-nyoret tembok, jadi dikasihnya kertas dari kecil. Udah dikenalin pensil kertas gitu katanya, sama krayon lah gitu-gitulah biar tahu. Nah, kurang lebih sih kayak gitu, kayak seinget gua ya. Jadi gua nempelnya tuh itu gitu. Oke. Sampai akhirnya pas di SD, SMP, SMA juga masih sering. Waktu Atau sempat hilang dulu kayak? Enggak. Hilang tuh kayaknya SMA deh. Ntar kalau track back dari SD ya, kita track back dari SD. SD tuh gue sempat ikut lomba menggambar di kayak apa istilahnya, per kecamatan, kelurahan gitu-gitu kan dulu ada. Oh iya, ya paham. Lomba Iya, antar antar ya, awalnya antar iya. sekolah dulu, terus naik level, yang menang antar kecamatan. Iya paham, gitu-gitu ya, lah. ya. Kayak ini ya, FLS 2N. Tapi Apa kalau itu tuh? versi sekolah tuh, yang kayak gitu, kayak misalnya antar sekolah dulu, terus ntar baru antar provinsi, Oh, iya, antar mungkin kayak baru gitu nasional ya. kayak Mungkin gitu. kayak gitu ya. Cuman ini kecamatan ya. Iya. Oke. Dulu tuh kelas 4 kayaknya. Gara-gara guru wali kelas gua. Dia guru seni. Wali kelas gua guru seni, terus ngelihat mungkin potensi gitu kan di support lah. Nih ikut lomba ini gitu-gitu. Terus pernah juara 1 tuh kalau nggak salah malah lomba mewarnai, gue ingetnya. Oh, berarti emang Se-DKI waktu itu, gue inget. bahkan se-DKI. Se-DKI di museum wayang apa? Jadi kayak sekolah, ramai banget tuh sekolah dari seluruh Jakarta warnain gambar wayang atau apa. Warnain aja, gambar udah ada. Dia bener-bener kayak, gue pas inget tuh, anjir emang bener-bener udah di plan dari dulu nih. Udah ke planting berarti emang. Iya, terus kayak warnain, ya gue nating tulus aja orang warnain doang gitu kan. Iya. Ternyata 21. Iya, gue kayak ini kebetulan nggak ya, gitu aja sih gue mikirnya. Kebetulan nggak ya, ini jadi coloris sekarang gitu. Cocokologi aja sih. Iya. Tapi berarti kan, tapi mungkin saat itu gak sadar juga ya, karena kan Iya. kayaknya kemampuan melihat warna sama menggambar beda kan? Atau Iya, agak beda sih menurut gue.
Iya kan, karena memahamin warna tuh Bener. lebih, gak tau ya, kalau di gue ngewarnain kayak lebih susah deh. Karena kan ada orang yang jago banget gambar, tapi pas ngewarnain kayaknya kurang gitu. Terus kita kayak lihat terakhir One Piece ngasih Iya. unjuk, ini maksudnya kita juga banyak kayak warnanya kurang deh, maaf banget ya. Gambar lu Udah oke lah gitu, gambar lu ya, oke gambar lah. udah bagus banget. Bagus Kalau lah. di hitam putih, aduh ini kayak keren banget. Iya. Pas diwarnain, kok jadi nggak keren ya kan gitu. Nah itu krusialnya color artist sih mas. Jadi Oke. color artist tuh emang banyak yang bilang sebagai penentu lah. Oh, Penentu dan semacam iya apa ya. Jadi kalau misalkan gambar lu sebagus apapun, coloringnya kurang, itu menjatuhkan artnya. Oh iya lagi tapi. Nah, dan tugasnya colorist kadang-kadang yang gua sering lakuin, gambarnya tuh nggak sebagus itu. Tapi kita harus push dengan warna. Jadi kalau bisa ngangkat art itu dengan warna. Jadi kayak bener-bener apa ya? Balance lo antara lo menghancurkan gambar itu atau lo bikin gambar itu makin elaborate lagi gitu. Oh, Kayak dengan gitu sih. color. Dengan color. Oh, udah tahu Gitu. nih. Jadi kayak emang rada menurut gue sih tetap lebih susah gambar, tapi bebannya colorist tuh ternyata di situ. Bebannya color artist tuh di situ menurut gua. Kayak ya lo banyak gambar yang bagus kalau warnanya tadi diwarnainnya nggak maksimal, ya mending hitam putih aja deh gitu kan. Iya, kan? benar. Iya, itu kayak gitu. Karena kadang ada yang kayak kalau hitam putih, apalagi mungkin manga ya, kayak kalau manga tuh, oh hitam putih kayaknya Wah, keren banget iya, ini. kita dibayang sendiri tuh warnanya, Iya kayak kan? dibayang sendiri kan. Apalagi kalau misalnya diadaptasi jadi anime. Wah, iya. Wah, ini kok kayak warnanya nggak Sesuai. iya, nggak Kadang-kadang ada gitu. nggak sesuai, Iya, kadang-kadang nggak ada sesuai. yang wah ini di luar ekspektasi lebih bagus, ada yang Iya, gitu kan. Iya, benar. Ya itu emang efeknya di situ sih, color artist emang Oke, kadang-kadang. berarti sekrusial itu ya. Tapi baru tahu juga, bahkan bisa aja artnya, sorry dalam artian mungkin kurang gitu, tapi bisa ke push dengan Bisa. Punya makanya ke color artist kadang punya kejelian untuk memilih style warna apa yang cocok untuk gambar itu. Jadi misalkan gambar ini udah detail banget, bagus banget, mungkin kita nggak perlu terlalu banyak effort buat mainin shading, tapi paletnya misalkan. Oke, paham. Gitu. Misalkan kalau ada gambar yang misalkan nyata, wah kayaknya kurang oke nih, gitu. Kurang proporsinya kayaknya ada yang miss, ada yang apa. Oke, mainin efek deh, mainin lighting deh. Misalkan kayak gitu. Mainin misalkan shadingnya kita pertebel deh. Jadi yang tadi itu bisa keangkat gitu. Yang tadi proporsinya kurang bisa keangkat gitu sih. Oke, Iya. baru tahu. Tapi menarik juga ya, berarti dalam pembuatan sebuah komik pun prosesnya sangat panjang dan perlu bantuan banyak ini ya. Bener sih. Emang sih. Karena emang bahkan kayak tadi gitu kalau yang Jepang, yang Amerika aja, balon katanya sendiri. sih. Sendiri. Ada ilmunya sendiri tuh. Serius? Contohnya kayak gini. Gue pernah dulu, karena nggak ada budget, gue bikin komik sendiri lah. Oke. Judulnya, gue suka Kamen Rider kan. Oh, Kamen Rider, Satria Baja Hitam kalau di Indonesia. Oke. Itu Oh, pantas. Oke, terus. Iya, si aktornya datang ke sini dulu, pernah 2016, 15. Yang kamera ada Si Black, Kotaro Minami. Oke, Itu. Kotaro Pernah Minami. datang lah. Oke. Wah, gue beli tiket buat ketemu handshake gitu-gitu kan, iya. buat foto bareng. Iya. Kayaknya kalau gitu doang kurang memorable gitu. Iya. Gue bikinin komik akhirnya. Gue bikinin komik 20 halaman. Tapi ya udah, gue ajak kolaborasi yang gambar siapa, cerita dari gue. Itu kayak pertama kali gue bikin cerita deh. Gue bikin cerita sendiri, fan fiction jadinya ya. Oke, iya. Oke. Ya kan? Benar. Tentang si Kamen Rider ini gimana datang ke Jakarta, ada musuh, penjahat gitu-gitu lah. Oke. Yang gambar teman gua, mau nggak gambarin ini buat si aktor ini datang gitu. Terus gua warnain, terus gua balon kata sendiri. Karena kan gue juga nggak ada budget lagi buat balon katain sendiri kan, bikin balon kata itu kan. Iya. Akhirnya gue coba tuh bikin balon kata sendiri, penempatannya, lebih lama daripada coloring kayaknya. Serius. Iya, karena gue tahu gambarnya visual mau kayak gimana, jadi gue mikirin, aduh kalau gue taruh sini gedungnya ketutupan nih, ngerti gak sih? Oh, gue taruh sini iya. mukanya ketutupan nih. Oke, iya. Jadi gue nggak ada ilmu buat yang penting pembaca ngerti, bukan? Gue malah kayak mikirin artnya. Ngerti gak sih? Paham. Sedangkan kan balon kata itu harus membuat pembaca nyaman pas ngebaca. Pas baca, iya. Iya kan? Kayak arahnya dari sini ke sini, ke sini. Walaupun ada gedung yang bagus ketutupan, seorang nama letterer mah nggak peduli, yang penting yang bacanya
enak. Nyaman. Iya, nyaman gitu. Jadi ada ilmunya bagus. Wah, emang ada ilmunya sih. Terus misalkan bikin efek ledakan boom, tulisan gitu kan boom. Iya. Itu kalau dibikinnya terlalu bombastis gitu ya, gambarnya ketutup. Gue jadi aduh. Tapi kalau boomnya simple aja, jadi kayak coretan tangan biasa. Ngerti gak sih? Jadi kayak kurang efek. Jadi kurang Iya, efek kurang kagetnya kerasa. iya, kurang kerasa gitu. Jadi kayak waduh pusing juga yang bikin kayak gini-gini ya. Emang ada ilmunya sih gitu. Gue kayak emang jadi sekarang pas gue bikin komik-komik yang lainnya emang harus hire letterer. Oke. Nah, 5 hal yang menjadi referensi atau turning point atau mungkin semangat seorang Brian Valenza dalam berkarya atau mungkin dalam menjalani karir dan lain-lain. Dari 5 nih ya, kurang lebih 5 ya. 5 iya. Kurang lebih 5 iya. nih ya. Kita elaborate dulu aja ntar satu-satu. Ya. Kalau dari segi color artist sih dulu. Oke. Kalau color artist dulu tuh sebenarnya terlepas dari sudah tahu pekerjaan itu, Oke. ya kan. Terus gua mencoba coloring beberapa gambar teman-teman, gambar senior. Cuman yang membuat gua ngerasa, oh color tuh bisa kayak gini ya. Oh color tuh bisa apa ya? Membuat gua merasa sesuatu gitu. Jadi kayak gua ngelihat warna-warna paletnya dia ini, ngerasa bisa ada kadang-kadang gua flashback ke masa tertentu. Kadang-kadang gue bisa ngerasa kayak nyaman. Aneh banget emang. Gue kira warna tuh hanya ya udah warna aja gitu. Iya. Indah aja gitu. Indah aja gitu. Ternyata oh bisa masuk gini ya ke perasaan ya, kayak kadang-kadang gue ngerasa dingin. Ngeliat warna, ih dingin banget ini gitu warnanya. Ih panas banget nih suasananya gitu loh, bisa masuk gitu. Ada beberapa color artist dari luar sama Indonesia yang bikin gua ngerasa seperti itu waktu itu tuh, kayak dari zaman-zaman kuliah dulu ada Art Germ, terus ada Kenneth Rocafort. Dia dulu di DC, di Top Cow Image Comics. Di Marvel juga pernah sih kayaknya. Itu kalau lo Google aneh banget, unik banget gaya gambarnya. Gaya gambarnya terus akhirnya pewarnaannya jadi unik karena gaya gambarnya unik. Dari Indonesia juga ada senior gua waktu itu, mentor gua Sanigo, dia juga color artist. Jadi pas gua nyari di Indonesia ada atau enggak, ternyata ada beberapa color artist gitu di Indonesia, ada Sanigo waktu itu. Terus kayak nganggep warnanya pun, paletnya pun sangat unik gitu, sangat berciri khas gitu. Satu itu. Sama. Dari 2 dari anime. Anime. Ini juga salah satu dari segi warna juga sih sebenarnya. Dari segi warna anime sebelum Ghibli terkenal di ChatGPT. Gue udah mempelajari. Sebelum jadi art style untuk orang ganti foto profil. Betul, gue udah mempelajari itu waktu kuliah tuh warna-warnanya Ghibli. Kayak wah. Berarti Hayao Miyazaki. Betul. Kalau dari 3 mungkin dari segi apa lagi ya? Film as in penulisan cerita gitu. Kan gue kan juga mempelajari nulis juga, bikin komik. Nah entah kenapa tuh gue sekarang tuh jarang baca komik. Sekarang malah jarang baca komik. Jarang banget. Karena gue ngerjain komik jadi kayak jarang gitu baca komik. Kenapa ya? Udah capek gitu loh kayak harus baca lagi gitu. Jadi gue lebih sering nonton series, film gitu. Malah ke live action berarti. Live action. Jadi yang gue pelajari penulisan itu penulisan series sama film malah. Walaupun sebenarnya mirip-mirip, tapi ternyata pas diimplementasikan di komik tuh agak beda. Apa bedanya? Yang ini nggak tahu benar salah ya, yang gue tangkap aja gitu ya. Kan di penulisan tuh ada kayak callback atau full circle kayak gitu-gitu kan, semacam itu kan. Nah biasanya tuh kalau karena series itu tiap minggu rilis atau bahkan Netflix langsung digelontorin semua ya kan, atau filmnya cuma 2 jam, itu tuh clue atau sesuatu di depan tuh di awal cerita bisa di follow up tuh di pertengahan atau di ending lah.
Bisa kayak gitu kan, bisa callback-nya di tengah atau di ending gitu. Entah misalkan di episode 1, entah di episode 4 mungkin baru di ini, di reveal atau apa. Nah komik tuh agak, nggak tahu ya, karena gue juga ada mentor penulis dari US, temen gue juga Henry, ya, yang bantuin gue nulis. Itu tuh selalu bertentangan di situ, berdebat gitu. Kayak dia bilang, lo kalau mau callback, lo taruh plottingnya tuh di satu buku yang sama, jangan di buku yang lain. Oh, kalau di komik? Di komik jangan terlalu jauh. Ntar orang, karena juga komik kan rilisnya juga, bahkan Marvel pun rilisnya sebulan sekali. Ya. Kecuali lo bikin graphic novel kayaknya yang langsung tamat one shot gitu kan. Shot, Jadi orang bisa sekali baca, oh iya tadi di callback dari awal ini gitu. Dari bab ini, dari ini. Gitu kan. Nah sedangkan gue tuh karena referensinya ke series atau movie, kadang-kadang gue taruh plotting itu di episode pertama, di buku pertama, nanti mungkin di buku 4 atau 3 baru muncul callback. Sedangkan orang kadang-kadang nggak follow up, nggak ngerti. Paham, gitu. Paham, iya. Makanya partner gue nih, si mentor gue juga bilang, lu baca komik lah gitu. Baca komik nih dikasih, misalkan sekarang tuh lagi zaman tuh Absolute Batman dari DC. Iya lagi rame. Ya kan, lagi rame tuh. Iya, bacalah Absolute, gini. Gue coba baca sih, iya. Tapi kurang greget gitu, maksudnya gue pengen yang reveal-nya tuh jangan terlalu deket gitu, biar orang tuh pas kaget gitu, mikir gitu, ada reveal tuh kayak, oh iya di episode 1 kemarin di mention ini, gue pengennya gitu. Tiba-tiba ada Shamrock gitu ya? Oh, One Piece ya? Iya, One Piece. Gue nggak ngikutin. Oh, ikutin ya? Gue ngikutin cuma live action. Kecewa. Ichiro Oda marahin. Sorry, gue setiap podcast pasti bilang gue nggak ngikutin One Piece, sorry banget. Makanya gue berterima kasih sama live action. Oh, karena bikin lu bisa. Iya, gue pengen menikmati One Piece dari dulu. Bukan berarti gue nggak ngikutin tuh gue benci ya One Piece. Enggak, gue kayaknya nggak suka gaya gambarnya. Oke. Gue nggak suka, gue nggak bisa menikmati gaya gambarnya. Sorry banget gitu kan. Kalau bagus ceritanya mungkin pasti bagus lah, orang banyak fansnya kan. Iya benar. Tuh, cuci tangan dulu nih. Karena takut diklik. Oke. Gitu. Jadi makanya pas ada live actionnya banyak yang bilang, kurang ini. Menurut gue tuh bagus banget karena menurut gue jadi ngerti, oh kenapa One Piece manga dan animenya sebanyak semasif itu. Karena gue dengan nonton live actionnya yang gue nggak tahu ceritanya sama sekali, gue bisa suka gitu sama dunianya, sama ceritanya si One Piece gitu. Jadi gue hanya tahu live actionnya. Gue coba ngambil dari beberapa industri yang berbeda sih. Kayaknya. Boleh, silakan. Soalnya ada beberapa yang gue pegang juga, bilang kalau kita mau istilahnya terjun ke industri tertentu nih, kayak misalnya industri komik atau apa, mau bikin produk tertentu, coba kita lihat industri lain lah. Bisa siapa tahu, jangan industri itu terus, siapa tahu industri lain menjawab masalah di industri kita itu, gitu kan. Jadi kayak misalkan sekarang lagi gue kepelajari tuh seniman-seniman atau ilustrator urban indie, kayak misalkan ada di tahu Jikaf kayak kemarin. Jikaf tahu? Jakarta Illustration Fair itu kan. Iya. Itu baru berapa tahun kan masif banget ya. Iya, benar. Dan secara marketnya jadi sangat apa ya? Luas apa? Makin, luas. Iya, makin masif kan. Iya, kayak benar-benar orang-orang awam jadi aware. Benar, iya. Gue yakin kalau misalkan itu bisa di continuity terus gitu. Dan banyak orang bikin event semacam itu, orang Indonesia mungkin lama-lama bisa lebih care atau peduli ya sama art, ya nggak sih? Iya. Jadi nggak, misalkan dalamnya kan sebenarnya tuh kayak banyak merch, dekoratif, illustration. Emang bukan komik-komikan sih. Walaupun kita pernah tahun lalu juga pernah diundang ke Jikaf di sana, dan itu sangat market yang beda sekali dengan Comic-Con, beda sekali. Dan surprisingly penerimaannya oke banget. Iya, waktu itu di sana gitu. Bahkan komik aja tuh mereka kemakan gitu loh. Jadi kayak wah, ini nih kalau dengan pendekatan ilustrator atau sekarang mungkin art toys, banyak yang urban toys kayak gitu gue pelajari. Itu banyak yang menarik sih dari mereka yang bisa kita pelajari gitu. Kayak mungkin contohnya bisa diimplementasikan ke art atau komik gua gitu, kayak cara mereka build community misalkan, cara mereka ke event-event rajin,
Oke. berjejaring kayak gitu-gitu. Soalnya kadang-kadang emang komikus tuh kebanyakan ya, terutama gue banyak introvert ya, banyak banget ya kan. Pengennya tuh ya udah gambar di kamar aja, gambar terus di kamar gitu kan. Bahkan kalau misalkan ada perkumpulan nongkrong nih di kafe, gambar diem. Ngobrolnya, iya ngobrol jarang gitu. Kalau ada gosip aja biasanya. Si A lagi ini, si A lagi itu, baru ya kan. Kalau nggak ada yang menarik udah nggak usah deh. Iya. Jadi kayak, wah emang harus banyak yang bisa kita pelajari sih dari mereka gitu. Mereka tuh sangat fluid juga, bisa kemana-mana. Kayak brand banyak nempel juga. Bener. Ya kan? Banyak banget. Ke ilustrator, ke artos kayak gitu-gitu tuh sangat lebih aware dibanding komik sekarang gitu. Lu ngeliat apa Kak di industri apa berarti ilustrasi atau mungkin komik di Indonesia kan masih berkembang sangat-sangat pesat atau terlihat kendalanya juga? Pengamat banget gue nih. Terlalu pengamat nih gue. Jadi dari profesor Jadi kalau di ilustrasi ya, itu kayaknya udah pasti meningkat sih. Cuman kalau komik sebenarnya berapa tahun terakhir tuh sempet ada apa ya, semacam natisuri gitu, bisa gue bilang. Oke. Tapi kayak semenjak pandemi beres, justru komik lokal lagi naik banget menurut gue. Justru komik lokal lagi thriving, lagi apa ya, mencoba menembus bubble lah menurut gua. Oke. Mungkin belum sebesar market ilustrasi atau art market atau art toys, tapi dari review komik lokal pun bermunculan. Banyak banget, kayak ada Jagologi, terus ada Ruang Obrol gitu. Itu mereka ya dari komunitas aja bikin channel khusus nge-review komik lokal. Itu langsung, walaupun viewernya nggak, tapi ini apa namanya, militan gitu. Kayak bener-bener support banget nih si komunitinya gitu. Gue belum melihat si komik lokal senaik ini sekarang gitu. Jadi sebenarnya ini kesempatan juga buat komikus-komikus yang pengen bikin karyanya lah. Oke. Indie aja, mereka pada indie kok. Jadi nggak usah berharap langsung ke publisher apa gitu. Oke. Indie, terus ikut event. Tiap kota sekarang juga udah mulai ada lokal. Kayak di Bandung ada pesta komik. Oke. Ya kan, di Jogja ada Komik Paradise. Oke. Komipara. Terus di Jakarta tuh ada, sebenarnya Indonesia Comic Con udah lama, tapi itu hitungannya besar kan. Iya, itu besar sekali. Ada Komik Frontier, Komik Furo itu juga, tapi lagi mulai ngangkat lokalnya nih sekarang. Dulu kan udah agak lumayan lama tuh Komik Furo ya. Cuman sekarang mulai ngangkat komik lokal katanya gitu. Jadi sebenarnya kalau secara kedepannya arahnya tuh udah bener lah gitu. Asal nggak ada sesuatu lagi nih di tengah-tengah gitu aja sih gua. Berarti harus ngejaga kestabilan dan balance ininya ya. Gitu. Paham. Jadi ada acuan ini juga, by the way Mas, sorry. Jadi kayak karena event itu mereka ajang jualan di event. Jadi mereka tuh berbondong-bondong bikin buku baru di event. Jadi berusaha untuk namatin komik yang kemarin gitu loh. Jadi dulu kan kayak cuman di satu event doang nih misalkan, terus ketemu tahun depan lagi kadang-kadang nggak dilanjutin, udah judul baru gitu kan. Nah sekarang tuh karena lumayan ada muncul yang kayak tadi, jadi mulai ada acuan untuk wah buku selanjutnya akan rilis di event ini ntar, yang di Bandung atau ntar yang di Jogja setelah itu. Jadi makin cepet nih pertumbuhan si komiknya. Iya. Karena awareness-nya makin banyak. Betul. Jadi kayak ya gue rada seneng juga ngeliat ada yang terjual 100 di sana gitu-gitu, komik lokal loh yang bersaing dengan manga dan Amerika ya. Iya. Gitu sih. Mas Brian sendiri berarti sekarang udah punya Biontopia? Alhamdulillah punya IP sendiri lah. Biontopia berarti IP? IP gua. Bukan publisher? Gua mungkin nggak bisa nyebut itu publisher ya. Walaupun sebenarnya publish sendiri. Tapi kalau publish sendiri tuh seakan-akan tuh kalau publisher tuh ya, seakan-akan kayak emang harus skalanya masif gitu sih. Gua anggapnya. Jadi gua menganggap si Biontopia ini adalah IP juga. Oke, Biontopianya juga sebagai. Makanya gue sebutnya Biontopia Mystic Saga, gue bilang. Mystic Saga. Jadi ini tuh yang akan gue bikin di dalam Biontopia nanti, itu akan berkesinambungan dengan anggapnya ini novel Biontopia lah.
Dalamnya bakal ada chapter-chapter judul-judul lain yang berkesinambungan gitu. Jadi bukan universe mungkin konsepnya. Walaupun mereka ya tetap satu universe, ada yang beda universe juga. Cuman gue akan menerapkan ini sebagai literatur. Gue mungkin seperti saga, seperti epos. Iya, jadi kayak epic lah. Kan ada epic Mahabharata deh. Gue pengen bikin epic Biontopia gitu. Itu goalsnya. Goalsnya gitu sebenarnya. Waktu itu kenapa akhirnya berani untuk kayak bikin IP? Bikin IP sendiri ya. Karena pasti kan perlu keberanian dan ini juga kan, kesiapan kan? Iya, betul banget sih. Apalagi di Indonesia ya yang tadi. Iya, tadi kan tahu adalah pernah mati suri bahkan secara market gitu. Secara market, ya. Sebenarnya gue jilat ludah gue sendiri sih. Dulu gue pas gue masih gencar-gencarnya masih awal-awal coloring gitu ya. Lagi tahu wah dolar sangat menyenangkan gitu kan. Dapat pesta dolar. Gue sampai kayak buat apa sih bikin komik di Indonesia? Tidak akan maju. Buat apa gitu-begitu gitu kan gue bilang ke anak-anak gitu di kantor. Dah kita kerja buat asing aja gitu. Akhirnya berapa tahun kemudian gue jelat lagi udah gue sendiri ya. Gue bikin juga deh. Awalnya gini jadinya. Jadi kayak sebenarnya pas turning point itu di pas pandemi sih kebanyakan tuh ya. Pandemi emang terdampak secara finansial juga di studio waktu itu. Kita ada studio coloring. Beyond Color Lab namanya. Dulu kantor tuh di Pancoran, dekat Pancoran situ. Terdampak lah dan harus di WFH-kan lah, pulang masing-masing tapi tetap bekerja karena nggak benar-benar hilang sih, cuman berkurang aja kliennya. Ada yang pending, ada yang biasa lah kayak gitu kan. Terus oke deh, beberapa juga harus ada yang dilepas karyawan. Terus jadi makin berpikir tentang ya karena otak ini nganggur ya. Lebih tepatnya berpikir tentang kehidupan ya kan? Kehidupan ini maknanya apa sih? Mulai bertanya kepada Aristoteles tuh kayak mulai itu kan sama mempelajari tentang apa namanya filsuf dunia stoikism gitu-gitu ya. Betul, dulu kayak kita semua gitu ya. Iya benar. Pas nganggur baca filosofi teras udah. Akhirnya kayak kayaknya yang kurang gitu dari berkarya ini ya legacy sih gitu. Semua seniman kayak pengen dikenal selamanya gitu. Kita nggak pernah kayak nggak pengen mati nama kita tuh, kayak harus abadi, ngerasa gitu kan, ada ego itu tuh sebagai seniman. Kayak pengen abadi deh. Di situ gue mulai relate sama Vegeta Dragon Ball. Lo tau Vegeta kan? Tahu. Dulu kan dia goalsnya tuh pengen ngumpulin Dragon Ball, pengen abadi. Iya benar. Frieza juga. Pengen abadi, pengen awet muda. Dulu gue nggak relate waktu kecil. Ngapain abadi? Kan nggak masuk surga nanti, gue gitu kan. Gimana ntar mau dihisap gitu, gue mikirnya gitu. Gimana cara jawab Manrob buka? Iya, ntar kita hidup sendiri di bumi, yang lain pada meninggal, makanya gue nggak relate sama itu. Iya benar. Vegeta juga nggak relate tuh, soalnya kan kayak di planet Namek nggak ada. Oke, beda religion. Oh iya, sorry ya. Iya, terus sebenarnya pas gue mikir-mikir sekarang akhirnya jadi relate. Oh itu alasan mereka pengen awet muda, pengen abadi, mungkin pengen melakukan apa yang mereka senang terus gitu. Pengen dikenal, pengen melakukan apa yang mereka senang, kayak mungkin mereka senangnya kalau itu bertarung, menguasai planet gitu kan. Kalau gue ya berkarya gitu. Gimana karya gue ini misalkan gue udah nggak ada, lanjut terus, gimana ya, bisa nggak ya gitu. Ya udah gue coba dikit-dikit nih mempelajari IP, mempelajari bikin cerita. Itu gimana, gue ikut kelas online, bikin cerita waktu itu. Serius? Iya, pernah juga ikut kelas Mas Raditya Dika. Oh, kelas Radit. Iya, kelas Radit, menulis. Kan ada tuh waktu itu pelajaran. Iya, gini, basic-basic sih masih. Cuman ngebuka beberapa sudut pandang gitu. Kayak soal IP, soal brand. Akhirnya gue coba tuh bikin, udah nulis dulu aja deh, gitu kan. Nulis dulu aja lah yang ada di keresahan gue gitu, katanya kan gitu kan. Terus dari keresahan gitu, gue tulis dulu tuh list-listnya keresahan gue ini. Kok banyakan politik, gue bilang.
Kok terlalu... Sekarang juga nggak? Masih, makanya. Makanya komik pertamanya setelah itu Bandit Sobat Batavia. Oke. Nanti kita lanjut sana ya? Oh iya, kita lanjut sana. Oke. Iya, jadi kayak setelah itu kebanyakan politik, kebanyakan tentang nasionalisme, tentang legacy negara ini gimana, gitulah, kayak tentang konspirasi. Kan pas itu juga sering nonton Teori Konspirasi kan, ya kan? Malam-malam enak tuh. Iya benar. Sebelum tidur dulu biasanya. Sebelum tidur, konspirasi ini, konspirasi itu. Nah, bener. Pas konspirasi itu, ketemulah gue sama konspirasi berbau agama. Oke. Agama dan sains ternyata menarik nih untuk dikulik. Gue mulai dengerin dari segi sains tuh gimana, dari segi agama tuh gimana. Jadi setelah gue kayak apa istilahnya riset beberapa pilar pondasi IP gue ini maunya arahnya kemana sih? Akhirnya gue memutuskan sebenarnya kayaknya yang dekat itu dari gue adalah pasti berbau Indonesia. Terus apa sih berbau Indonesia tuh selain yang gampang diingat, gampang ditelan, yang udah diinin dari dulu lah dan punya misi untuk dikenalkan lagi, yaitu folklore, apa namanya, cerita rakyat, yang legenda-legenda mitos gitu-gitu itu sangat familiar kan. Dan kalau sekarang kan udah mulai redup tuh kayak dulu. Iya. Gue kecil didongengin nenek gue tuh Kancil, Timun Mas gitu-gitu kan. Iya benar. Itu tuh kayak sekarang pasti udah nggak ada gitu. Gimana ya buat apa namanya, preserving buat masa depan nih, buat anak-anak generasi baru, dan nggak cuman ngenalin cerita dan tokoh tapi kayak maknanya gitu. Kadang-kadang dulu kita nggak diceritain maknanya kan, kayak biar suruh mikir sendiri aja gitu, kenapa Kancil bohong, kenapa ini gitu kan. Nah ini sebenarnya banyak yang mau disampaikan kan. Sebenarnya folklore itu kan kayak budaya atau ajaran atau adat yang mau disampaikan dengan cara bercerita, buat diulik gitu. Indonesia banyak banget nih folklore gitu, dan emang orang Indonesia suka banget diceritain sebenarnya dibanding baca gitu kan. Jadi dari awal itu gue udah paham kalau kita bikin komik pasti akan agak sulit karena budayanya bukan membaca, lebih sering diceritain. Tapi kita mungkin bisa nge-guide mereka dengan cara, oh ini folklore yang dulu diceritain loh sama nenek moyang, misalkan sama orang tua dulu lah kayak gitu. Jadi kayak, oh ini menarik nih. Terus setelah gua cari-cari lagi, terus juga ternyata bener juga manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup, ada yang pernah bilang tuh, satu-satunya makhluk hidup yang butuh cerita. Makhluk hidup lain tuh nggak butuh cerita, nggak butuh didongengin. Binatang gitu mau tidur nggak ada gitu, tumbuhan nggak. Iya. Jadi kayak ini emang eksklusif punya manusia nih cerita gitu. Jadi emang harus dilestarikan banget sih menurut gua. Gua merasa kayak gitu. Akhirnya setelah gua ini wah oke, kita punya core folklore. Terus yang kedua pasti horor-hororan dong, mysticism gitu ya kan, klinik gitu lah. Tapi nggak harus yang hantu menurut gua, yang supernatural ya kan. Supernatural tuh nggak harus hantu gitu, nggak harus horor-horor yang jump scare. Jadi core kita tuh folklore dan mysticism. Gitu. Itu menjadi core-nya. Menjadi core dari belum tahu namanya dulu juga, Biontopia belum tahu namanya. Jadi kayak pokoknya IP atau brand ini harus ada core inilah. Harus menceritakan yang berbau seperti ini. Karena kalau misalkan kita bedah Marvel atau DC, itu mereka punya core juga, yaitu kayak mereka tuh core-nya adalah teknologi dan science fiction sebenarnya. Core-nya mereka berdua terlepas dari superhero-nya. Kayak semua tuh pasti laba-laba radioaktif, ya kan. Hulk abis itu terkena radio, ya kan, gamma. Terus bikin Iron Man bikin teknologi sendiri, bikin serum. Serum ya kan. Jadi secara fondasi cerita mereka, dunia mereka tuh emang dari teknologi dan sci-fi, which is make sense karena negara mereka emang ya ngarahnya ke situ, ya gak sih, basicnya mereka iya gitu. Kalau mereka bikin yang supernatural pun nggak begitu terkenal, kayak nggak akan kemakan. Kayak Ghost Rider kan ada supernaturalnya, nggak begitu terlalu, nggak akan semasif terkenal kayak Iron Man, Spider-Man gitu kan. Niche aja gitu. Nah itu juga jadi salah satu poin menarik buat Biontopia menurut gua, kayak kalau kita teknologi nggak relate nya Indonesia gitu.
teknologi kita kan sangat maju kan. Udah maju banget. Maju banget. Kita bisa santet, nggak perlu pakai alat. Iya benar, itu maju banget. Iya. Maju sekali tuh. Oke. Tadi kedua adalah gimana brand ini atau IP ini nggak cuma untuk lokal gitu. Karena sayang aja sih menurut gua, kayak gua menuangkan semua apa yang gue punya gitu, apa yang di pikiran gue, keresahan gue hanya untuk satu negara gitu. I think buang-buang energi sih menurut gue gitu. Gue cari cara nih, gue juga punya relasi ke luar negeri kan, ke bekas kerjaan-kerjaan klien gue sebelumnya. Gimana kalau publish di luar sekalian lah, di Amerika gitu. Jadi kayak mereka pun istilahnya apa ya, gue ngerasa kayak lebih menerima komik baru kan di Amerika tuh. Penikmatnya pasti jelas, membaca dan lain-lain gitu. Pasarnya udah besar. Pasarnya udah besar gitu. Oke, kita coba keluar dulu, kita lihat responnya seperti apa gitu. Barulah nyari nama tuh gua, nyari nama apa ya, tercetuslah Biontopia gitu. Oh, gitu. dari sana. Berarti dari alur dulu, baru akhirnya namanya. Iya, Beyond Utopia. Jadi kayak Beyond Utopia. Utopia tempat yang sangat indah. Iya. Tapi melebihi itu Beyond. Oh, gitu. Melebihi keindahan dari Utopia sendiri. Jadi sebenarnya isi Utopia ini ya folklore Indonesia gitu. Oke, paham. Tadi kan udah jelasin juga ya, Biontopia itu berarti menjadi saga dan jadi payung besar. Dan akhirnya muncullah Bandits of Batavia. Boleh ceritakan dulu, ini karakternya merujuk pada Pitung ya? Ya, karakter Pitung, folklore kan? Betawi sebenarnya Pitung. Karena yang terkenal Pitung dan sangat memorable ya, gitu kan. Jadi terlepas itu gue juga darah Betawi. Bokap gue Betawi asli. Di Tebet. Gitu. Jadi kayak dari kecil emang terpapar dengan orang-orang Betawi gitu. Tapi ya nggak sebudayawan itulah gitu. Belum ada rasa pengen apa ya, mengangkat gitu budaya. Belum ada sebenarnya dari dulu gitu. Tapi kayak semenjak gue bikin Biontopia itu, gue kan mulai riset lah. Folklore apa aja sih yang menarik untuk diangkat nih? Gitu, dari berbagai suku, berbagai budaya lah. Coba dari dekat dulu, dari Betawi, dari gue kan gitu. Lebih dekat ya? Dari dekat gitu. Wah, si Pitung, gue sering dengar ceritanya sih dari dulu, cuman belum yang ngulik-ngulik banget. Terakhir gue ngulik itu waktu gue tugas akhir kuliah. Jadi tugas akhir kuliah gue 2015 tuh ngangkat si Pitung dulu, jadiin apa namanya aplikasi, tapi buku cerita anak, tapi di aplikasi gitu bisa di-touch, bisa di apa gitu, buat tugas akhir aja. Aplikasi tapi ya? Dummy, nggak beneran jadi. Kayak UI UX aja ya? Iya, kayak gitu. Terus kenapa nggak gue pakai data-data yang zaman gue TA itu, gue cari tahu lagi nih, gitu kan. Ternyata soalnya keresahan gue yang tadi berbau politik, berbau kenegaraan, ini bisa gue angkat gitu ya, angkat lewat komik Bandits of Batavia ini gitu, kayak sospol, isu-isu itu gitu kan sangat deket banget gitu. Terus akhirnya gue waktu itu bikin project pertama Biontopia tuh namanya Biontopia Legends. Itu project pertama? Project pertama, buku pertama. Konsepnya adalah antologi. Antologi itu kayak kompilasi ya, kompilasi beberapa banyak cerita. Kita bikin 17 cerita, 17 folklore berarti di situ. Termasuk ada si Bandits of Batavia di situ. Ada Bandits of Batavia. Di 17 itu ada. Yes, ada di situ ada bawang putih, ada maling kundang, ada lutung kasarung, Ketut Kaca. Gue bikin lah di situ. Sekalian gue bilang, ngetes pasar aja nih. Ngetes market juga kan, kayak di US mana sih yang lebih tertarik lah gitu kan, dari segi desain mungkin, dari segi cerita itu. Dan sengaja juga yang gue tuangin di situ cerita-ceritanya kan gue semua tuh bikin sekalian gue jadi ajang latihan bikin cerita. Wah, gue liar banget situ, liar banget, bener-bener. Yang salah satu paling inget gue yang paling liar tuh
adalah ceritanya si Lutung Kasarung. Dan surprisingly banyak yang suka. Gue pikir-pikir, karena gue juga deket sama Betawi, sama itu gue angkat Barista Batavia dulu deh jadi series, jadi komik series gitu. Itu kan masih antologi kan, jadi komik series. Gue mikirnya juga, kayaknya secara misalkan nanti dibikin film lebih gampang deh, nggak banyak efek-efek gitu kan, kayak Doctor Strange. Iya benar, ya oke, nggak akan kayak The Boys lah. Iya benar, nggak separah itulah, iya. Terus habis itu pas gue pikir ternyata pas nanya-nanya film action mahal. Kan, tapi kan kayak tahu. Iya nggak tahu, sama aja kayak CGI kan. Iya oke. Jadi udah bikin series komik Barista Batavia dari situ. Terus gue bikin kayaknya kalau tentang kayak cerita aslinya nih kayak di Betawi kan kayak Robin Hood lah dia. Ya benar. Mencuri untuk bagiin ke rakyat jelata, ke ininya, terus habis itu dia mencuri lagi ke korup gitu kan, ke orang-orang korup, ke Belanda. Kayaknya terlalu simpel deh. Kayaknya kita explore lagi menarik menurut gua gitu. Kayak oke, secara garis besar emang ceritanya gitu, tetap kita nggak ngerubah. Emang si Pitung ini emang ya karakter ini emang mencuri dari orang kaya, korup, tuan tanah, bagiin. Itu tetap kita jaga. Tapi ada intrik lain lah, gue bilang gitu. Kayak secara lore atau secara background konsep dunianya kayaknya jangan kayak film-film pendekar kayak dulu deh, kayak komik-komik pendekar zaman dulu deh gitu. Gue coba mendekatan penceritaan modern tapi walaupun settingnya zaman itu. Ya. Settingnya tahun 1875 gitu. Jadi gimana kalau bandit-bandit di Batavia ini kita bikin semua bertopeng dan punya geng gitu. Oke, semua bertopeng dan punya geng. Topeng-topeng ini berbentuk binatang gitu. Binatang-binatang yang gue inspirasi gue sih dari binatang-binatang yang mau punah. Oh, Indonesia. Jadi ada Sumatran Tiger, ada badak Jawa, terus ada komodo juga gitu kan. Jadi kayak menarik nih hewan-hewan yang di Indonesia mau punah jadiin topeng-topeng bandit di sana gitu kan. Terus selain itu juga mereka dari budaya suku yang berbeda kan. Ya. Jadi si geng ini kayak melambangkan suku sebenarnya. Oke, paham. Kayak ada geng suku Jawa, ada geng suku Makassar misalkan dari Padang, dari Sumatera gitu kan. Jadi kayak menunjukkan bahwa Batavia tuh dari dulu kita udah melting pot berbagai budaya nih, gitu. Ini menurut gue kayak nunjukin Jakarta sekarang banget. Jadi mau mirroring juga sebenarnya secara nggak langsung kayak ini emang sih setting Batavia, tapi lo bakal relate kayak kehidupan Jakarta sekarang gitu. Atau bisa juga nangkepnya sebagai kayak nggak ada perubahannya dari Batavia ke Jakarta sekarang, bisa juga kayak gitu. Iya. Karena kasus double meaning ya. Iya, karena kasus-kasusnya pun banyak yang terinspirasi dari zaman sekarang. Contohnya kasus besar di Barista Batavia itu season pertama ini gue temanya adalah kebakaran, fire gitu, wildfire, kebakaran suatu desa yang diakibatkan karena kerakusan tuan tanah yang ingin mafia tanah lah sebutannya mungkin. Mengambil tanah tersebut dengan harga murah dan dijadikan sesuatu agar warga-warganya makin ke pinggir. Itu kan sangat relate sekali dengan zaman sekarang gitu, ya kan? Jadi gue bikin itu seperti itu. Jadi gue bikinnya si jagoan sini pas pakai topeng namanya Black Bull, hitungnya banteng hitam. Gue bikin di sini dia korban kebakaran itu waktu masih kecil gitu. Itu menjadi latar belakang. Iya, di kehilangan saudaranya, orang tua angkatnya, terus saudara ini bahkan teman baiknya, grup satu geng lah, dulu berlima gitu. Jadi kayak ada teman masa kecil. Jadi ini kayak sebenarnya agak kalau dilepas Betawinya, dilepas Pitungnya, dilepas Batavianya, ini sebenarnya secara cerita, secara relate ini isu sospol yang melibatkan persahabatan anak-anak ini dari kecil sampai besar kayak gimana gitu. Yang awalnya anak kecil ini happy harus menghadapi membunuh mimpinya dan jadi bandit
Ya. Gitu. Dan dari Comic Con pada akhirnya di bulan Desember ini akan Iya. dijaf untuk pengumuman. Insya Allah jadi live action film. Akhirnya, yang tadi bilang katanya terlalu Aduh. mahal ya. Terlalu mahal kayak. Ya, tapi ternyata ada yang mau ngambil ya. Iya. Berkolaborasi dengan? Berkolaborasi dengan Imaginary, Ernest Prakasa. Harusnya udah di-announce ya. Sekarang pas tayang ini udah di-announce, jadi udah aman. Iya, oke. Gitu. Oke. Apa yang bisa di-spill sedikit mungkin? Karena proyeknya masih panjang kan? Masih Iya. tahun berapa rilisnya? 2000? Kemungkinan nanti kalau ini nggak boleh, ini bisa di-bip ya. Ya, aman. Ya, Oke. gue nanya dulu tapi nanti. Ya, aman. Oke. Kemungkinan- Nanti kita kasih preview juga ya nanti. Iya, iya. Oke. Kemungkinan sih katanya plannya tuh prep lah, masih mungkin kemungkinan akan casting kayak mau coba cari aktor-aktor baru. Oke. Bukan maksudnya bukan yang udah lama. Udah firm dan udah. Iya, mungkin ada beberapa yang udah lama, cuman kayak untuk si karakter utamanya sendiri, si Black Bull sendiri, kemungkinan harus yang udah, misalkan yang udah bisa bela diri, Oke. ya kan? Yes. Oh, yes, cocok banget nih. Ya. Cocok banget. Ntar kalau Ernest, Boleh, ya, boleh. kita langsung aja ya. Boleh Ya, Mas, boleh. Oke. Nih Mas. Belum sampai budget tadi kan, budgetnya kurang lebih sih nasi kotak. Gak apa-apa. Biru-biru dikit. Apa-apa. Aman ya, aman ya. Tapi 2 ya. Ya, oke. Ya, jadi ya kemungkinan sih mau nyari yang udah firm bela diri, katanya seperti itu. Gue sih kan nggak ikut campur ya soal film ya. Gue lebih mungkin berkolaborasi, ngasih tahu ya mungkin saran-saran aja di balik layar. Oke. Secara kemungkinan yang ngedirect kan katanya mau ko Ernest sendiri. Oh, kok Ernest Film sendiri? action pertama katanya mau ngedirect sendiri. Respect dari drama-drama. Iya, katanya bercita-cita. begitu. Dari Cek Toko 11 jadi Bandits of Batavia. Semoga. Ko Asun di sini udah Wes. Ko Afuk, sorry Ko Asun, Ko Afuk udah berubah. Udah berubah. Iya. Kemarin bakal main lagi kali mungkin ya, nggak tahu ya. Wah, lawan mainnya Ko Ernest. Nanti di sana aja Mas, di sana langsung Apa? di Casting ya? tes ya, tes Oke, screening sini siap. ya. Oke. Tes ya. Kok? Ya, oke. Oke, berarti itu ya kemungkinan syuting di 2027. Berarti Yes. ini masih masa preps. Pengumumannya tahun ini berarti? Pengumumannya ini tayang nggak bisa udah diumumin. Udah diumumin. Harusnya eksklusif hanya di Wah, Mashable nih. Mashable Indonesia. Bertepatan Yoi. dengan JAV. Bertepatan Dengan dengan JAV, JAV, betul. Menarik sekali. Tapi rasanya apa? Pada akhirnya karena kan IP ya, kita bahas IP kan berarti Ya. kan bentuknya bisa menjadi apapun gitu. Betul. Ketika akhirnya dari sebuah ide dulu di kepala, akhirnya bertuang jadi komik, dan akhirnya mendapat Ya. sesuatu untuk bisa menjadi sebuah live action dan film. Tapi soal IP itu pun gue dan tim Biontopia gitu Iya, ya. Stakeholder pun setuju. Emang si IP itu bisa jadi apapun. Ya. Tapi IP kita mau kita terapkan tuh harus punya core medium sendiri sih. Oke. Kita harus punya kayak si Bandits of Batavia ini. Memang dia harus dari awal harus dari komik dulu. Oke. Harus dari komik dulu. Mau nanti ke depannya jadi apa? Tapi kita sudah punya semacam IP journey. Oke. Gitu. IP journey kita tuh end goal-nya apa sih? Gitu kan. Secara umum IP rumusan kan jadi merchandising kayak Disney selalu Ya, kayak benar. gitu, merchandising toys gitu kan, mainan dan lain-lain. Disneyland. Yes, gitu. Jadi kayak kalau emang mau dari komik ke medium lain, emang paling bener untuk Bandits of Batavia tuh ke live action movie. Oke, paham. Gitu. Karena waktu itu juga sebenarnya ada tawaran, disarankan, ayo animasi aja yuk sama kita, gitu. Oke. Tapi menurut kita itu bukan IP journey-nya Bandit sih, menurut gue ya, gitu kan. Kayak komik tuh udah niche, ya kan. Terus animasi juga masih niche. Untuk melebarkan atau mengenalkan IP ini ke market yang lebih luas, harusnya mediumnya harus yang lebih masif sekalian. Which is live action, ya benar. gitu. Jadi kayak kalau mau jadi movie atau series pun harus ya live action. Itu udah paling oke lah. Jadi kayak kita udah ada plan ke sana. Tapi nggak yang secepat ini juga sih gitu. Emang gue bilang sama anak-anak nih,
hoki sih guys. Ini kita jangan harap di IP selanjutnya seperti ini. Karena komik kita pun baru episode pertama dari 6 episode gitu loh. Jadi dari season 1. Iya. Ya kan, jadi season pertama ini 6 episode, baru episode pertama rilis, lagi proses episode kedua, itu sudah dapet tawaran untuk film gitu, which is sangat menggembirakan sekali. Berarti kayak produk kita berarti cukup bisa diterima, journey-nya udah oke lah, secara kita pengembangannya, development-nya udah oke. Tinggal mungkin memang padahal secara bola mata ya, secara followers, secara dikenal belum sebesar itu loh gitu. Jadi emang imaginary atau awareness yang sangat percaya mungkin sama IP-nya, tanpa harus IP ini terkenal tanpa harus IP ini wah jutaan followers atau semacamnya gitu kan. Toh itu lama-lama juga nggak jadi, yang kita lihat sekarang nggak jadi patokan sukses juga gitu. Banyak kayak beberapa komik atau apa yang udah followers besar gitu, dan ya sorry to say gitu, kayak tidak menjanjikan pas udah jadi sesuatu filmnya atau jadi medium lain. Bukan yang berarti salah, cuman emang itu nggak kita terapin di IP kita gitu. Jadi kayak makanya sekarang kita nggak ada konten yang harus tiap hari atau tiap minggu tayang di sosmed. Jadi yang penting kita tamatin dulu komiknya, kita tetap fokus rilis di US, mengenalkan folklore Indonesia di sana. Terus mungkin pelan-pelan publisher Indonesia pun ada yang mau lokalisasi lah gitu. Gitu sih. Amin. Merujuk dari artikel Mashable Indonesia, wah ngambil dari ini sendiri nih. OpenAI Sora 2 ya. Ini lagi ada kontroversi karena pihak anime-anime Jepang menuntut terhadap OpenAI Sora 2 ini. Karena kalau nggak salah case-nya ada potongan anime yang diklip terus di AI-in dan cukup banyak reaksi yang bagus banget gitu. Iya, tahu. Nah, dari tanggapan seorang komikus dan colorist dan juga pembuat IP perihal AI ini gimana? Karena ini juga cukup jadi polemik kan, karena betul. tuntutannya mungkin udah mempengaruhi pekerjaan banyak orang mungkin. Iya, kalau secara hak cipta tadi itu kan berhubungan dengan hak cipta ya. Kayak IP dari anime tertentu. Terus ditaruh di AI, terus habis itu diubah-ubah dan ditaruh begitu saja di sosial media, di internet. Itu gue juga nggak setuju sih. Gue juga nggak setuju karena misalkan itu, ya misalkan gini aja, misalkan komik Vanessa Batavia nih. Kita secara seniman kan udah mendeklarasikan banget ya anti AI gitu. Ini bayangin ada sekumpulan orang misalkan, ya mungkin niat mereka baik, tidak ada niat jahat di situ, mungkin kayak emang saking ngefansnya pengen ngerubah, gue pengen lihat si Dragon Ball atau si Goku berantem sama Black Bull nih, Batavia ditaruh di AI-in gitu. Secara hak cipta aja sih menurut gue itu kurang etis ya, kayak karena kan kita udah bener-bener tidak mau mentoleran AI. Terus sekarang ditempelin nih namanya AI walaupun itu buatan orang gitu. Kayak si karakter kita loh yang sudah terdaftar ini gitu. Terus ditaruh di AI terus diubah-ubah. Itu menurut gue jadi kayak ngerasa mencederai brandnya banget, mencederai si karakternya, mencederai si ceritanya malah gitu. Jadi kalau misalkan emang mau ada kayak gitu ya kalau mereka mau bikin manual, misalkan ada yang animator bikin animasi siapa lawan siapa sesuai impian mereka, itu fan aja ya, fan art gitu, dan selagi tidak diduitin kan, ya kan taruh di YouTube sama kayak gambar aja, benar, gambar Batman lawan Black Bull gitu, taruh di ini ya nggak apa-apa, fan art itu fan aja gitu, selagi tidak dijual belikan. Jadi kayak apalagi ini gitu, walaupun nggak dijual belikan tapi nempel ke AI-nya itu loh, ya kan, itu kan secara itu udah sepakat gitu. Kemarin pun DC Comics pun udah siapa tuh eksekutifnya ya, Jim Lee udah ngedeclare banget we are anti AI dan lain-lain semacamnya, dari penulisan dan penggambaran, mau gambarnya pakai mau pewarnaan dan lain-lain itu udah kalau ketahuan bakal di ban tuh
Soalnya pernah beberapa artis DC yang ketahuan pakai AI, itu langsung di kick, udah nggak jadi, dan di stopin cerita komiknya. Sempat tuh nggak salah ada yang di stopin gitu. Jadi emang sekeras itu sih. Jadi ya kalau kita emang sih ada yang bilang kayak ini kan masa depan gini. Ya mungkin untuk membantu yang lain sih nggak masalah ya. Kayak ngebantu pronunciation lo di email ya udah oke gitu kan. Itu fine aja. Tapi kalau untuk art gitu, sesuatu yang sangat seni, apa ya, handcraft mungkin. Iya, handcraft, dan itu manusia banget loh gitu. Iya, paham. Yang menurut gue ya itu sangat manusiawi. Seni itu sangat manusiawi gitu. Nggak bisa dilakukan sama makhluk lain juga, eksklusif gitu. Jadi kayak sekarang lo mau kasih itu ke teknologi, ke robot ini gitu. Dan habis itu mereka kan juga open source kan, nyobot dari mana aja gitu. Jadi kayak gue sih agak kurang setuju sama, masih sangat tidak setuju, menentang gitu. Oke. Gitu. Berarti di pihak Jepang ya untuk menuntut. Iya. Oke. Terakhir untuk menutup sebuah statement. Statement apa lagi? Statement singkat aja. Statement apa lagi nih? Ini statement singkat kita ini aja. Apa yang ingin Mas Brian Valenza sampaikan ketika bertemu dengan diri Mas Brian di umur 10 tahun? 10 tahun ya? Ya, diri sekarang ketemu 10 tahun ya. Do better. 2 kali, nggak 3. Oh, do better gitu. Gue terlalu keras kali ya sama diri gue kecil ya. Padahal dia juga belum tahu apa-apa ya. Iya. Gue nggak mau klise sih. Klise kan gitu kan. Lakukan apa yang kau lakukan. Bener. Nggak sih. Gue dididik seperti itu. Jadi gue akan kayak, ya lu bisa do better lah. Gitu kayaknya. Lakuin yang lu suka. Tapi kalau ada kesempatan untuk do better, why not gitu. Do better apa yang lu suka. Gitu. Dan jangan lupa idealis tetap jaga. Oke. Tapi kadang sebelum idealis dijaga, dapur harus ngebul dulu. Itu dia. Dan lu nanti akan ketemu Ko Ernest. Ya, betul. Tadi siapa Ko Ernest?